kapan sebaiknya seseorang itu memiliki asuransi? Jawabannya ya kemarin, bukan hari ini. Kalau hari ini telat, karena orang mau ambil asuransi itu ada masa tunggunya, ada faktor dia harus sehat selama 1 bulan untuk sakit-sakit biasa, ada faktor dia harus sehat selama setahun untuk sakit-sakit tertentu, 19 kondisi sakit kritis dia nggak boleh ngalami dalam waktu setahun. Jadi intinya orang yang sehat yang perlu asuransi. Jadi kalau orang yang sudah sakit stroke, sudah sakit jantung, bypass, mau ambil asuransi sangat sulit, karena perusahaan asuransi itu adalah industri yang cari untung, bukan industri sosial yang membantu orang saat kena musibah. Prinsipnya begitu, tetapi dia harus membayar sejumlah premi. Nah, saat dia membayar sejumlah premi, tentunya harus dalam kondisi sehat. Nah, seringkali ada calon nasabah yang mau ambil asuransi dengan cepatnya. Jangan keburu bahagia, jangan keburu seneng, karena kemungkinan dia sudah teridentifikasi, terdiagnosis sakit, dan harus operasi, dan akan jadi masalah. Jadi orang yang sehat yang boleh ambil asuransi. Kalau misalnya orangnya nggak sehat, bisa jadi preminya mahal. Sebagai contoh, ada seorang nasabah bertanya, kenapa kok saya kena substandard? Substandard itu artinya preminya lebih mahal, atau kena pengecualian. Jadi intinya bahwa seseorang ini memiliki tingkat kesehatan itu harus prima untuk yang bisa masuk asuransi. Kalau sudah sakit, seringkalinya orang mau ambil asuransi, sadar asuransi itu sangat tinggi, tetapi bisa jadi Pru atau industri asuransi tidak mau terima nasabah tersebut, karena orang yang sehat yang bisa masuk. Kalau orang yang sakit bisa jadi ekstra premi, terus kemudian preminya lebih mahal, atau substandard ya, atau pengecualian, atau mungkin apalah yang diberikan oleh industri asuransi itu. Jadi kapan sebaiknya ambil asuransi? Ya sekarang atau kemarin tepatnya, karena kemarin ambil asuransi, misalnya besoknya terjadi sebuah resiko kecelakaan, maka sudah ke cover. Bulan depan terjadi sakit, misalnya tipes, setelah 1 bulan bisa ke cover. Setelah setahun terjadi sakit, misalnya tiba-tiba tutup usia karena terdiagnosis sakit berat atau cacat karena kecelakaan, maka sudah bisa tercover. Oleh karena itu, jangan enggan untuk untuk mulai memikirkan berapa asuransi yang cocok, berapa yang harus saya sisihkan. Bisa patokan dari berapa persen uang yang kita punya kita sisihkan. Semakin besar income kita juga semakin besar kita bisa menyisihkan. Atau seberapa besar yang ingin kita lindungi. Sebagai contoh, saya ingin 1 kamar isi 1, ya boleh. Saya ingin bisa tercover sampai Asia, Malaysia. Saya kepingin tercover sampai Asia, Singapura, Jepang, Hong Kong. Atau saya kepingin tercover sampai seluruh dunia. Ini semua nanti berpengaruh sama premi yang akan dibayar oleh nasabah tersebut. Nah, premi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut bervariasi, bisa karena faktor usia, bisa juga karena faktor merokok atau tidak, jenis pekerjaannya, terus kemudian kemampuan dia bayar. Jangan sampai dia punya kemampuan sedikit, dia buka asuransi yang besar jadi over insure sehingga dia tidak bisa bayar, atau dia punya kemampuan besar tetapi dia tidak mau beli yang secukupnya sehingga dia under insure. Jangan. Jadi sebaiknya pas. Bisa jadi pas untuk sekarang, 5 tahun lagi bisa jadi harus di adjust kembali. Kenapa? Karena kondisi level lifestyle-nya seseorang berbeda dan harus ditingkatkan selalu.
sesuai dengan lifestyle-nya orang tersebut. Contoh, pada saat tahun ini dia ambil asuransi, kenapa? Karena dia punya punya kemampuan bayar, katakan 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Mungkin 5 tahun lagi dia pekerjaannya meningkat, dia mungkin punya kemampuan bayar 5 juta atau 7 juta sebulan. Karena semakin besar yang harus dilindungi, semakin banyak yang harus dia keluarkan. Jadi semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan, dan selalu menjaga kondisi kesehatan kita selalu prima. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. God bless you all, bye.